Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, di sini ada sebuah cerpen, yaitu apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang berjudul Teledor, karya Slamet Setiabudi. Semua siswa terdiam menatap wajah Elia yang kusut. Kedua matanya basah, badannya yang gemuk terguncang-guncang, menahan tangis. Bu Wati dan Pak Burham yang berdiri di sampingnya berusaha menenangkannya. Namun Elia masih terus menangis. Anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa Elia? Tanya Pak Burham tenang. Dia menangis karena uang sekolahnya hilang. Lanjut Pak Burhan. Uang sekolah Elia hilang. Teriak seisi kelas hampir bersamaan. Seketika kelas pun menjadi gaduh. Sudahlah kalian diam dulu, potong Pak Burhan. Sekarang Bapak minta kalian bersikap jujur. Apabila di antara kalian ada yang mengambil uang Elia, tolong dikembalikan. Semua siswa pun diam lagi seperti patung. Kalian jangan takut, apabila kalian mengaku Bu Wati dan Pak Burham akan merahasiakan nama kalian. Tetapi bila tidak ada yang mengaku, terpaksa Bapak akan mendatangkan paranormal ke kelas ini. Lanjut Pak Burham. Paranormal, teriak seisi kelas bersamaan, dan kelas pun kembali ramai. Kalian tidak usah takut, seru Pak Burham. Yang akan Bapak bawa ke kelas ini bukan orangnya, tetapi mantranya yang sudah dirapalkan ke dalam air putih. Oh begitu, gumam para siswa lega. Dalam 1 jam nanti, kalian akan diajak bicara satu persatu oleh Bu Wati. Kalau tidak ada yang mengaku, terpaksa Bapak menggunakan cara yang kedua. Ancam Pak Burham. Cara pertama ternyata tidak membawakan hasil. Para siswa semakin gelisah. Menurut kamu, siapa Mir? Pancing Ratih. Siapa ya? Pikir Mira. Biasanya di saat-saat seperti ini bakat detektifmu muncul, gurau Ratih. Aku mencurigai seseorang, Rat. Tetapi aku tidak percaya kalau dia melakukan. Menduga-duga boleh. Ayo menurutmu siapa? Desak Ratih. Aku mencurigai Christian, tetapi aku tidak percaya kalau dia pelakunya, bisik Mira. Ratih mengangguk-angguk. Ternyata kita sepaham. Aku juga mencurigai Christian. Alasanmu apa, Mir? Heran. Alasanku, dia anak baru, 1 bulan dia duduk di kelas ini. Sebelum dia masuk kejadian seperti ini, tidak pernah ada. Papa Ratih penuh semangat. Dan setiap istirahat, dia tidak mau keluar kelas. Tidak mau jajan. Di kelas hanya baca komik saja. Tetapi itu bukan alasan nih untuk menuduh dia. Dia tidak mau jajan karena membawa bekal dari rumah. Dia pernah bercerita kepadaku. Katanya makanan di kantin ini kurang sehat. Dan dia membaca komik untuk refreshing. Karena dia memang hobi baca komik, bela Mira. Saya tahu, tetapi bisa saja semua itu hanya kedok untuk menutupi kejahatannya. Lalu untuk apa dia mengambil uang Elia? Dia anak orang kaya loh, Rat, ujar Mira. Kalau masalah itu saya tidak tahu, jawab Ratih sambil mengangkat bahunya. Kalau alasanmu mencurigai Christian apa? Ganti Ratih bertanya.
Alasanku, jawab Mira bingung. Ya, alasanmu mencurigai Christian apa? Desak Ratih. Sama dengan alasanmu, jawab Mira sambil nyengir. Payah kamu, tidak ilmiah sama sekali, gerutu Ratih kecewa. Shh, diam, perintah ketua kelas ketika mendengar langkah sepatu Pak Burhan. Ternyata tidak ada yang mengaku. Lihatlah, gelas ini sudah penuh dengan air yang bermantra. Mantra ini hanya akan bereaksi pada mulut orang yang berbohong. Kalau kalian jujur, mantra ini tidak akan bereaksi dan tidak mempunyai efek samping. Papar beliau serius. Pak Burhan tidak usah melakukan itu. Sayalah yang mengambil uang Elia. Seketika kelas menjadi gaduh. Seluruh mata menatap Christian tidak percaya. Bu Wati dan Pak Burhan tercengang. Tangis Elia terhenti. Benarkah, Mir? Dugaanku, bisik Ratih penuh kemenangan. Christian, kamu kok tega sama aku, jerit Elia. Sudahlah, kalian tenang, perintah Pak Burhan. Jadi, kamu pelakunya, Chris. Maaf, Pak Burhan. Maaf, Bu Wati. Maaf, teman-teman. Sebenarnya bukan hanya uang Elia saja yang saya ambil, jawab Christian tenang. Lihatlah, mobil Tamiya ini milik siapa? Tanya Christian sambil mengeluarkan mobil-mobil kecil dari tasnya. Itu milikku, seru Didin. Ternyata kamu pencuri ya, teriak Didin garang. Jangan menuduh, Din, mobil ini aku temukan di laci mejamu hari Kamis tanggal 1 kemarin. Lihat di sini kutulis datanya dan anehnya kamu tidak pernah merasa kehilangan. Kamu tidak pernah lapor Bu Wati atau Pak Burhan karena kamu mampu membeli lagi. Wajah Didin tersipu malu. Maaf Pak, saya tidak akan membawa mainan lagi ke sekolah. Ratih, ini adalah kalkulatormu. Christian kembali merogoh tasnya dan mengeluarkan kalkulator digital. Jangan menuduh saya pencuri karena kalkulator ini juga kutemukan di laci mejamu. Tepatnya hari Senin setelah pelajaran matematika. Ternyata kamu selalu menggunakan kalkulator dalam mengerjakan soal matematika. Dan anehnya, kamu juga tidak pernah merasakan kehilangan. Wajah Ratih memerah. Dia tertunduk dan dia tidak berani lagi menatap ke depan. Maaf Bu Wati, saya menemukan ini di bawah meja ibu. Lanjut Christian sambil menunjukkan wesel pos. Di sini tertulis honor menulis cerita anak sebesar 150.000. Saya temukan tanggal 10 yang lalu. Dan ternyata ibu juga tidak pernah merasa kehilangan uang sebesar ini. Gantian wajah Bu Wati yang memerah. Lalu uang sekolah Elia bagaimana? Desak Pak Burhan. Tidak sabar lagi. Uang Elia di dalam komik ini, jawab Christian sambil menunjukkan komik kesayangannya. Kemarin Elia pinjam komik saya dan pagi tadi baru dikembalikan. Jam istirahat tadi, iseng-iseng membaca komik dan menemukan uang ini. Mungkin Elia tergesa-gesa sehingga salah menyelipkan uang sekolah ini. Betul, El? Maaf, Chris. Aku telah menuduhmu yang bukan-bukan. Tadi pagi aku memang tergesa-gesa. Aku teledor sekali, jawab Elia sambil mengulurkan tangannya. Aku juga minta maaf. Aku juga teledor, sesal Didi sungguh-sungguh. Ibu minta maaf ya, Chris.
Ibu akan lebih berhati-hati lagi, janji Bu Wati. Christian tersenyum menatap teman-temannya. Dalam hatinya ada rasa haru dan bangga berbaur jadi satu. Nah, setelah kalian membaca cerita, kalian bisa mencari informasi penting dari teks tentang cerpen teledor. Nah, di sini ada bagannya. Nah, sekarang kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Produksi dapat pula dilakukan untuk menambah manfaat barang guna memenuhi kebutuhan. Negara Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa dikenal sebagai negara agraris. Artinya, kehidupan bangsa Indonesia mayoritas bertumpu pada sektor pertanian. Dan dengan demikian, bangsa Indonesia banyak melakukan kegiatan produksi pertanian. Di dalam kegiatan produksi pertanian, banyak dihasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani berupa makanan, misalnya padi. Padi diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Selain bercocok tanam, bangsa Indonesia juga melakukan kegiatan produksi di sektor lain, misalnya di bidang perikanan. Mereka ada yang memperoleh ikan dengan mengusahakan tambak, mencarinya di sungai, danau, dan laut. Kegiatan produksi untuk menghasilkan barang di luar sektor pertanian, peternakan yang dilakukan bangsa Indonesia masih banyak lagi macam-macamnya. Kegiatan produksi selain menghasilkan barang, dapat juga berupa jasa. Kegiatan produksi demikian biasanya bersifat melayani. Misalnya sebagai berikut. Guru melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa, mendidik dan mencerdaskan siswa. Dokter melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mengobati orang sakit. Kantor pos melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mengantarkan surat. Bengkel mobil melakukan produksi menghasilkan jasa memperbaiki mobil rusak. Perusahaan penerbangan melakukan kegiatan produksi menghasilkan jasa mengantar penumpang dengan pesawat terbang. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan memakai atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Sama halnya dengan kegiatan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan, orang menggunakan barang baik yang berwujud benda maupun yang bersifat jasa. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama, orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. Yang kedua, siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. Yang ketiga, orang perlu pakaian agar tidak melanggar norma. Yang keempat, penumpang menggunakan bus untuk bepergian. Yang kelima, orang sakit memerlukan dokter agar cepat terobati. Yang ketiga, distribusi.
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Untuk melakukan kegiatan konsumsi, orang memerlukan barang-barang, padahal barang-barang yang diperlukan itu belum tentu berada di tempat pemakai, tetapi ada yang dihasilkan di tempat lain. Jelasnya, pembuatan dan pemakaian barang belum tentu berdekatan. Kegiatan distribusi dapat berlangsung antar wilayah, antar provinsi, bahkan dapat berlangsung antar negara. Kegiatan distribusi antar wilayah, misalnya petani penghasil makanan pokok umumnya berada di pedesaan, sedangkan pemakainya berada di kota. Sebaliknya, pabrik tekstil untuk bahan pakaian berada di kota, sedangkan pemakainya juga ada yang berada di desa. Karena ada dua kepentingan itu, barang-barang perlu disalurkan atau didistribusikan pada masing-masing pemakai. Jadi, distribusi itu menyalurkan barang-barang ke konsumen. Kegiatan distribusi antar negara, misalnya bangsa Indonesia banyak menghasilkan bahan-bahan pertanian, sedangkan Rusia juga sangat membutuhkan bahan-bahan pertanian tersebut. Sebaliknya, Rusia merupakan penghasil perlengkapan militer canggih, salah satunya pesawat tempur Sukhoi. Sedangkan Indonesia membutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara. Karena ada kepentingan tersebut, keperluan dilakukan penyaluran pada masing-masing negara. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Orang dapat melakukan kegiatan produksi apabila orang lain melakukan konsumsi atau sebaliknya. Produksi dan konsumsi akan berlangsung lancar apabila didukung proses distribusi yang baik. Anak-anak kalian harus bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia karena dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Agar kegiatan produksi di Indonesia dapat berkembang dengan baik, kalian harus mencintai semua produk buatan dalam negeri. Memakai produk luar negeri itu boleh-boleh saja apabila memang bangsa kita belum mampu menghasilkan. Akan tetapi apabila barang itu telah mampu dihasilkan oleh bangsa sendiri, sebaiknya kalian memakai produk dalam negeri. Memakai produk dalam negeri berarti mencintai Indonesia.